Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai gelombang mekanik. Ini soal yang pertama, seutas tali dengan panjang 116 cm direntangkan mendatar. Salah satu ujungnya digetarkan naik turun, sedangkan ujung lainnya terikat. Frekuensi 1/6 Hz dan amplitudo 10 cm. Akibat getaran tersebut, gelombang menjalar pada tali dengan kecepatan 8 cm per second. Tentukan A. Amplitudo gelombang hasil perpaduan interferensi di titik yang berjarak 108 cm dari titik asal getaran. Yang B. Letak perut ketiga dan simpul keempat dari titik asal getaran. Di sini yang diketahuinya adalah panjang talinya, yaitu L sama dengan 116 cm. Kemudian di sini frekuensinya, yaitu F sama dengan 1/6 Hz. Kemudian amplitudonya, yaitu A sama dengan 10 cm. Kemudian kecepatannya, jadi di sini adalah V, V-nya yaitu sama dengan 8 cm per second. Jadi di sini satuannya dalam cm, kita samakan semuanya dalam cm. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah yang A, amplitudo gelombang hasil perpaduan. Jadi amplitudo gelombang hasil perpaduan ini adalah amplitudo stasioner. Jadi di sini adalah AS sama dengan berapa. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah letak perut ketiga, yaitu P3, dan simpul keempat, yaitu S4, yaitu sama dengan berapa. Jadi di sini adalah gelombang stasioner ujung tetap, karena ujungnya ini adalah terikat, jadi ujung lainnya ini terikat. Persamaan dari gelombang stasioner ujung tetap, yaitu Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Jadi ini persamaan gelombang stasioner ujung tetap. Kemudian amplitudo stasionernya yaitu AS sama dengan 2A sin Kx. Jadi ini rumus dari amplitudo stasionernya. Jadi amplitudonya di sini sudah ada dan kita cari nilai K-nya. Jadi K ini rumusnya yaitu K sama dengan 2pi per lambda. Kita cari lambdanya. Jadi lambdanya ini dicari dari rumus V, yaitu V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. V-nya di sini adalah 8, jadi di sini 8 sama dengan lambda dikali dengan frekuensinya adalah 1/6. Maka lambdanya sama dengan, jadi ini 1/6 dipindah ke sini jadi 8 dikali 6, yaitu 48. Jadi 48 cm. Jadi satuannya cm karena V-nya ini dalam cm. Jadi lambdanya ini 48 cm. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi K sama dengan 2pi per 48. Jadi sama dengan, ini bisa disederhanakan. Jadi dibagi 2, maka di sini hasilnya adalah 1 per, jadi 2 dibagi 2 adalah 1, 48 dibagi 2 adalah 24. Jadi 1/24 pi. Jadi ini K-nya. Jadi di sini kita masukkan angkanya. Jadi sama dengan 2 dikali dengan A-nya yaitu 10, kemudian dikali dengan sin nilai K-nya adalah 1/24 pi dikali dengan X. Jadi di sini X-nya kita cari karena X-nya ini berjarak 108 dari titik asal getaran. Berarti kita cari jaraknya dari ujung. Jadi jarak dari ujung ini, jadi X sama dengan, karena kita menghitungnya dari ujung gelombang, jadi di sini panjang seluruhnya adalah 116 dikurangi dengan 108. Maka X-nya yaitu 8. Jadi 8 cm. Jadi ini nilai X-nya. Jadi di sini sama dengan 2 kali 10 adalah 20. Kemudian sin 1/24. Di sini pi dikali dengan X-nya yaitu 8. Maka di sini hasilnya sama dengan 20 sin, jadi 8/24 pi. Jadi di sini 8/24 pi. Di sini karena di sini adalah nilai sinus, maka pi-nya ini adalah 180. Jadi nilai pi-nya ini sama dengan 180 derajat. Maka kita masukkan 180 derajat. Jadi sama dengan 20 sin
Jadi 8/24 ini adalah 1/3 dikali dengan pi-nya adalah 180 derajat. Maka hasilnya di sini sama dengan 20 dikali dengan sin 180 derajat ini dikali dengan 1/3, hasilnya adalah 60 derajat. Jadi hasilnya sama dengan 20 dikali dengan sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Jadi di sini 20 dikali setengah akar 3, hasilnya adalah sama dengan 20 dikali setengah adalah 10, jadi 10 akar 3. Jadi 10 akar 3 cm. Jadi ini hasilnya. Jadi amplitudo stasionernya adalah 10 akar 3 cm. Jadi ini hasilnya. Kemudian di sini kita jawab yang B, perut ketiga dan simpul keempat. Jadi di sini kita gambarkan terlebih dahulu gambar dari gelombang stasioner ujung tetap. Jadi, misalkan gambarnya seperti ini. Jadi, ini ujungnya. Jadi, ini kita hitung dari ujung getarannya. Jadi, di sini ujungnya yaitu terikat. Berarti terikat ini adalah terletak pada satu titik. Jadi, di sini misalnya gelombangnya adalah seperti ini. Ini gelombang stasioner ujung tetap. Maka ini pantulannya, ini gelombang pantulnya. Jadi, gelombang stasioner ini merupakan gelombang pantul. Jadi seperti ini gambar gelombang stasionernya. Jadi ini gelombang stasioner ujung tetap. Di sini adalah tetap. Jadi di sini adalah simpul satunya, di sini simpul duanya, di sini simpul tiganya, di sini simpul empatnya, dan seterusnya di sini simpul 5. Kemudian di sini perut satunya, di sini perut duanya, di sini perut tiganya, di sini perut empatnya, dan seterusnya. Di sini letak perut ketiga. Berarti perut ketiga adalah ini. Jadi ini perut ketiga, ini letaknya di sini. Maka kita hitung berapa gelombang dari perut ketiga ini ke ujungnya. Jadi ini letak perut ketiga ini jalannya seperti ini di sini. Nah, ini sudah satu gelombang, ini satu gelombang. Kemudian dari sini ke sini adalah 1/4. Jadi perut ketiga ini letaknya yaitu sama dengan, jadi ini jalannya yaitu ini satu gelombang dan ditambah dengan 1/4. Jadi 1/4 gelombang atau di sini 1/4 lambda. Jadi ini letak perut ketiga. Jadi di sini sama dengan 1 dikali 4 adalah 4, ditambah 1 adalah 5. Jadi 5/4 lambda. Lambdanya di sini ini dikali dengan lambda. Lambdanya adalah 48 cm. Jadi dikali dengan 48. Hasilnya adalah sama dengan 48 dibagi 4 ini adalah 12. Jadi 12 dikali 5 adalah 60. Jadi 60 cm. Jadi ini perut ketiga dihitung dari ujungnya. Jadi dari ujung sini jaraknya adalah 60 cm. Maka kita hitung dari titik asal getarannya. Jadi di sini titik asalnya. Jadi asal getarannya ini di sini. Berarti dihitung dari sini adalah dari titik asal getarannya, yaitu perut ketiganya sama dengan, karena panjang totalnya adalah ini 116 cm. Jadi di sini 116 cm dikurangi dengan 60. Jadi hasilnya di sini sama dengan 56 cm. Dari titik asal getarannya, jaraknya adalah dari sini asalnya 56 cm. Jadi ini letak perut ketiganya. Kemudian letak simpul keempatnya yaitu sama dengan, di sini simpul keempat adalah ini simpul keempatnya, berarti letaknya di sini. Kita hitung di sini dari sini ke ujungnya. Kemudian di sini. Jadi dari sini sampai sini adalah satu gelombang atau satu lambda. Dari sini ke sini satu gelombang karena terdiri dari lembah dan bukit atau bukit dan lembah. Kemudian ditambah dengan ini setengah, jadi setengah gelombang. Jadi di sini 1/2 lambda. Jadi ini simpul keempatnya. 1/2 lambda ini sama dengan 1 dikali 2 adalah 2, tambah 1 adalah 3. Jadi di sini 3/2 lambda. Jadi lambdanya ini, jadi ini dikali, lambdanya adalah 48. Jadi 3/2 dikali 48, jadi 48 dibagi 2 ini adalah 24. 24 dikali 3, hasilnya adalah 72 cm. Jadi ini simpul keempatnya dari ujung getarannya. Jadi ini adalah jaraknya 72. Kita hitung dari titik asal getarannya. Jadi di sini hitung dari titik asal getarannya. Jadi simpul keempatnya yaitu sama dengan 116 dikurangi dengan 72. Hasilnya adalah 4
cm. Jadi simpul keempatnya adalah ini, 44 cm. Jadi ini jawabannya untuk soal yang pertama. Kemudian soal berikutnya, suatu gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan 40 cos 2pi X sin 100 pi T. X dan Y dalam cm dan T dalam second. Tentukan amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Di sini yang diketahuinya adalah persamaan gelombangnya, yaitu Y sama dengan 40 cos 2pi X sin 100 pi T. Jadi ini persamaan gelombangnya. Jadi di sini X dan Y dalam cm dan T dalam second. Yang ditanyakan adalah amplitudonya berapa, kemudian frekuensinya berapa, kemudian panjang gelombangnya adalah lambda, yaitu sama dengan berapa, dan cepat rambatnya yaitu V sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi kita jawab satu persatu. Di sini kita lihat dari persamaan gelombangnya. Jadi persamaan gelombangnya yaitu Y sama dengan 40 cos 2pi X sin 100 pi T. Jadi ini persamaan gelombangnya. Persamaan gelombang di sini adalah persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Karena di sini awalnya adalah kosinus 2pi X. Jadi ini adalah persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Di mana rumus dari persamaan gelombang stasioner ujung bebas yaitu Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Jadi ini rumus dari persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Maka untuk mencari amplitudo ini, jadi nilai 2A ini yaitu ini. Jadi 40. Jadi 2A yaitu sama dengan 40. Maka A-nya yaitu sama dengan 40 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 20. Jadi 20 satuannya di sini adalah dalam cm. Berarti di sini 20 cm. Jadi ini amplitudonya. Kemudian kita cari frekuensinya. Frekuensinya ini diambil dari nilai omega, yaitu omeganya adalah ini. Jadi omega itu sama dengan 100 pi. Rumus dari omega ini adalah 2pi dikali frekuensi, yaitu sama dengan 100 pi. Jadi pi-nya ini bisa dicoret, maka frekuensinya yaitu sama dengan 100 dibagi dengan 2. 100 dibagi 2 adalah 50. Jadi 50 Hz. Jadi ini frekuensinya 50 Hz. Kemudian kita cari nilai lambdanya. Lambdanya bisa diambil dari nilai ini K. Jadi di sini K-nya adalah 2pi. Jadi K sama dengan 2pi. Ini nilainya 2pi. Rumus dari K ini atau konstanta gelombang yaitu 2pi per lambda. Jadi sama dengan 2pi. Maka lambdanya di sini sama dengan 2pi dibagi dengan 2pi. Jadi 2pi-nya dipindahkan ke sini ditukar dengan lambda. Jadi hasilnya yaitu sama dengan 1. Jadi 1 cm. Jadi ini lambdanya. Ini nilai lambdanya. Kemudian kita cari nilai V-nya. Jadi V ini adalah cepat rambat gelombang. Rumusnya adalah lambda dikali dengan frekuensi. Yaitu sama dengan lambdanya adalah 1 dikali dengan frekuensinya adalah 50. Jadi dikali 50 hasilnya adalah 50 cm per second. Jadi ini V-nya, cepat rambat gelombangnya yaitu 50 cm per second. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai gelombang stasioner.